Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizam dari kelas Sistem Informasi 1 angkatan 2017. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai pemanfaatan teknologi di bidang entertain. Untuk perkembangan teknologi informasi di era sekarang berkembang sangat pesat. Salah satunya komputer yang banyak digunakan dan dimanfaatkan manusia di segala bidang, terutama di bidang entertain ini. Untuk siklus perkembangannya, jadi dulu tuh hiburan masih sebatas pementasan. Contohnya seperti seni tari, seni teater, seni musik, seni sastra, dan sirkus. Nah, tetapi hanya di lokasi tertentu saja. Misal nih, kita tinggal di kota A, dan si pementasan itu ada di kota B. Nah, mau nggak mau kita yang dari kota A ini buat menyaksikan si pementasan ini, mau nggak mau harus menempuh jarak buat ke kota B ini. Nah, untuk menyaksikan si pementasan ini, nah kan cukup makan waktu juga buat menyaksikannya saja. Nah, lalu muncullah radio. Tapi si radio ini tuh hanya untuk kalangan militer aja, yang berfungsi untuk menerima informasi maupun memberikan informasi terkait peperangan. Nah, setelah peperangannya udah selesai, radio ini bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, yang berisikan berita-berita terkini dan si pementasan hiburan itu. Nah, yang asalnya kita kalau mau menyaksikan pementasan harus menempuh jarak dan waktu. Nah, setelah si peperangan selesai, masyarakat tuh bisa memanfaatkan radio tersebut. Nah, nyambung ke era 4.0. Nah, di perkembangan zaman sekarang, manusia kan agak susah lepas dari media teknologi nih. Nah, dengan itu berarti mendorong penggunaan internet juga yang menghasilkan beberapa media platform yang bisa kita manfaatkan untuk menghibur diri kita sendiri. Nah, contohnya ada YouTube, terus Spotify, Instagram. Tapi di sini saya akan membahasnya Netflix. Jadi Netflix ini adalah layanan yang memungkinkan penggunanya menyaksikan tayangan yang dia sukai dimanapun dan kapanpun. Bisnis utama dari Netflix ini adalah layanan streaming berbasis langganan yang menawarkan penawaran layanan streaming online. Netflix ini didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randall di Scott Harvey, California. Nah, di Netflix juga ada 3 kategori perlangganan. Nah, by the way, sebelum kita bisa mengakses Netflix, kita tuh harus berlangganan terlebih dahulu. Tapi tenang aja, kita tuh bisa batalin kapan aja untuk berlangganan ini. Nah, untuk 3 kategorinya ada basic, standar, sama premium. Nah, jelas ya, makin tinggi ininya berarti makin bagus benefit ke kitanya. Nah, yang bakal saya jelaskan adalah yang premium. Untuk kelebihannya, yang premium itu untuk tayangan videonya kita tuh bakal dapatin tayangan yang lebih jernih, yaitu HD dan Ultra HD. Lalu kita bisa melakukan 4 layar untuk nonton di waktu yang sama. Jadi ini tuh maksudnya sharing dengan satu akun atau satu ID. Misalkan saya lagi nonton juga, lalu teman saya juga yang pengen nonton. Nah, saya bisa ngasihin satu ID saya juga ke dia buat dia nonton juga di waktu yang sama. Nah, di sini pun ada juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan kekurangannya, di sini saya mencantumkan 4 kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, kelebihan pertamanya tuh kelengkapan isi kontennya. Terus yang kedua bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga tuh fitur yang memanjakan penggunanya. Dan yang keempat, harganya terjangkau. Nah, sekarang kan Netflix tuh ngeluarin paket langganan yang buat mobile. Nah, yang buat mobile tuh per bulannya hanya dikenai biaya 50.000. Ya cukup terjangkau juga lah ya untuk kalangan platform kayak gini. Nah, terus yang kekurangannya, yang pertama tuh kalau kita mau berlangganan, mau nggak mau kita tuh harus punya kartu kredit. Karena mereka tuh sejauh ini masih memanfaatkan kartu kredit untuk sistem pembayarannya.
Jadi kalau misalkan kita nggak punya kartu kredit, ya nggak bisa, kecuali kita minjem ke teman atau ke orang tua kita. Tapi agak ribet juga ya. Nah, terus yang kedua kekurangannya, kita harus memiliki akses internet yang stabil. Nah, lalu di sini pun ada sistem rekomendasinya di Netflix tuh. Nah, gimana sih sistem rekomendasinya bisa berjalan dan berkembang? Nah, yang pertama, Netflix tuh menerima masukan dari pelanggannya. Setelah itu, setiap masukannya diolah datanya yang meningkatkan keakuratan prediksi tentang judul yang kemungkinan besar akan ditonton oleh pengguna lainnya. Setelah itu, Netflix mengembangkan operasionalnya dengan sistem rekomendasi yang didapatkan dari hasil masukan pelanggan sebelumnya. Gunanya untuk membantu menemukan acara dan film yang menarik untuk disaksikan. Nah, itu gunanya sistem rekomendasi. Jadi kalau kita mengakses Netflix, waktu kita masuk, nah situ nanti bakalan ada beberapa list acara dan film yang emang direkomendasikan. Nah, itu kenapa bisa direkomendasikan? Nah, alurnya kayak gitu. Nah, lalu kenapa harus Netflix sih? Nah, di sini saya mencantumkan 6 statement. Nah, si statement itu saya dapatin dari teman saya yang emang berlangganan Netflix dan pengguna Netflix yang udah cukup lama. Nah, yang pertama, layanan streaming ini tuh emang bener bisa kita pakai kapanpun dan dimanapun, asalkan emang kita terkoneksi internet. Yang kedua, di sini tuh ada 2 kategori. Yang pertama ada film sama serial TV. Untuk genrenya lumayan cukup banyak. Ada horor, action, komedi, romance, dan lain-lain. Yang ketiga, kalau kita berlangganan, kita tuh bakalan bersih atau sama sekali nggak akan dapetin yang namanya pop-up iklan. Biasanya kan pop-up iklan suka muncul ya di layar. Cukup ganggu juga kan kalau misalkan kita lagi nonton terus tiba-tiba ada iklannya. Nah, kalau kita berlangganan, kita nggak akan dapetin itu. Yang keempat, kalau kita berlangganan, kita tuh bisa menentukan isi konten kita sendiri dengan memanfaatkan fitur yang tadi udah dijelaskan. Nah, yang kelima, kita nggak perlu nunggu jadwal serial TV-nya juga kalau kita berlangganan. Dan yang terakhir, di sini kita tuh bisa mengakses perpustakaan Netflix. Di sini kita bisa nyari rekomendasi film-film dan acara serial TV yang benar-benar direkomendasikan oleh pengguna lainnya. Jadi kita tuh bisa nyelam lebih jauh lah gitu di perpustakaan Netflix ini. Nah, setelah itu, untuk kesimpulannya dari materi ini, dilihat dari perkembangannya, di era sekarang perkembangan teknologi itu semakin pesat. Berarti kita sebagai manusia harus siap menerima perkembangan di era zaman sekarang ini. Dan kita pun harus bijak dalam penggunaannya. Harus dapat mencari hasil atau dampak positifnya untuk diri kita dan jangan sampai terbawa arus negatifnya. Nah, kita juga harus bisa memproteksi diri dari berbagai efek negatif tersebut. Dan di sini kita juga harus dapat berinovasi agar perkembangan teknologi informasi di zaman yang akan mendatang akan semakin membaik. Ya, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila penjelasan saya cukup belibet ngomongnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.